Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mata Rizky dengan NIM 221524014 dari kelas 3A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa desain pattern yang ada pada microservice. Di sini saya akan menjelaskan 5. Yang pertama adalah Saga Choreography Pattern. Nah, jadi apa itu Saga? Saga itu merupakan pola untuk mengelola transaksi terdistribusi. Jadi sistem microservice. Jadi daripada ada satu transaksi global, kita akan pecah menjadi local transaction per service-nya. Jadi setiap service punya transaction dan database yang masing-masing yang independen. Lalu Saga itu terbagi menjadi dua, itu orchestration dan choreography. Kalau orchestrasi itu service-nya butuh service lain, jadi tidak independen untuk melakukan operasinya. Kalau choreography, service-nya itu independen, jadi tidak perlu menunggu service lain untuk bekerja. Dari sini ada use case. Nah, use case ini ada ketika user membuat order, maka ordernya akan dipenuhi jika dia memiliki balance yang lebih daripada harga yang dari item yang akan dipilih. Kalau tidak, maka tidak akan dipenuhi. Nah, dari use case tersebut, kita bisa membuat model monolitiknya seperti ini. Jadi, order service akan membuat order, lalu disimpan ke database, dan payment service memproses pembayaran. Jika pembayaran gagal, maka semua data akan di rollback atau dikembalikan. Dan karena ini monolitik, jadi tidak ada data yang nanggung. Jadi, antara dia diproses atau tidak. Nah, lalu ada juga model seperti ini. Jadi, service-nya itu berbeda dan memiliki transaction dan database-nya masing-masing. Nah, untuk seperti ini, kita bisa lihat kalau order service membutuhkan HTTP request ke payment service. Dan kalau misalnya service balance-nya mencukupi, maka payment akan mengirimkan status OK 200. Lalu kalau misalnya di masa depan ada fitur baru, akan seperti ini. Jadi order service akan membuat HTTP request lagi ke inventory service, yang dimana kalau misalnya ini terus terjadi, maka akan banyak HTTP request, dan sehingga kita butuh solusi, yaitu Saga Choreography. Nah, di Saga Choreography, di sini kita bisa lihat order service dan payment service akan memproduce event dan mengkonsum event, order event dan payment event. Nah, contohnya seperti ini. Jadi order service akan memproduce event dengan user ID, produk, dan price-nya sekian. Dan di payment service memiliki data tentang balance dari user. Nah, user satu-satu memiliki balance 4.000, dan di order event dia meminta 3.000. Maka balance-nya akan dikurangi, dan payment service akan memproduce payment sukses ke order service. Dan kalau misalnya gagal, maka order service akan mengirimkan payment service akan mengirimkan payment status failed, dan untuk amount-nya akan tidak dikurangi. Dan untuk tools yang digunakan dari implementasi ini dan 3 yang lainnya adalah Spring Boot, Spring Cloud, Spring Webflux, Apache Kafka, MySQL, dan Spring Data juga. Untuk implementasinya akan seperti ini. Jadi kita perlu pastikan dulu payment service dan order service itu sudah running sebelum dijalankan. Dan di order service juga tadi udah ada Kafka-nya. Lalu di user balance. Nah, di user balance kita akan mendemokan order ke user dengan ID 11. Tadi user balance-nya 4.200. Nah, kita akan buat order dengan harga 200. Dan di sini bisa dilihat kalau misalnya ID dengan ID 54 itu ordernya created. Dan di event-nya di Kafka kita bisa lihat juga kalau misalnya item yang tadi dibuat yang statusnya udah menjadi order created. Dan kalau di payment event juga sudah berhasil, paymentnya complete. Nah, itu untuk skenario yang sukses gitu, dimana amount-nya lebih banyak daripada yang akan di ordernya. Dan bisa dilihat juga kalau misalnya akunnya berkurang 2.000, selanjutnya akan skenario gagal gitu. Dan di sini bisa lihat order service tetap mengirimkan order status order created tanpa mengetahui kalau sebenarnya gagal karena harganya mahal gitu. Dan bisa dilihat di sini kalau order dengan harga yang 2.000 statusnya cancel gitu. Itu juga dengan di payment event. Jadi order item yang harganya 20.000 tersebut akan menjadi failed. Nah, selanjutnya karena failed, kita akan cek ke user balance, dan di user balance juga harganya masih tetap 4.000 dan tidak berkurang. Dan di sini juga ada user transaction. User transaction berguna untuk menangkap transaksi yang sukses gitu. Kalau misalnya di transaksi status
order dan payment statusnya itu ada di process order TBL. Semua akan ditulis di sini. Lalu selanjutnya ada CQRS pattern. Nah, CQRS pattern itu merupakan command query responsible segregation yang memisahkan operasi baca, write atau read ke dalam service yang berbeda gitu. Di sini kalau di Postman itu kan ada post, put, dan get dan semacamnya. Nah, dengan CQRS akan dipisahkan gitu untuk write yang mana, read yang mana. Nah, di sini contohnya dari e-commerce gitu. Kan di aplikasi e-commerce itu sudah pasti kalau misalnya user membuka aplikasi pertama kali, dia akan menggunakan operasi read dari data yang sudah ada. Dan untuk write atau memesan item akan lebih sedikit daripada read. Nah, solusinya adalah kita menggunakan CQRS. Nah, jadi si CQRS ini memisahkan read dan write. Jadi untuk query get itu dipisah, dan untuk write itu dipisah juga di product command service dan product query microservice. Nah, untuk komunikasinya seperti apa? Karena kan udah dipisah gitu database-nya dan service-nya juga berbeda. Nah, untuk komunikasinya akan menggunakan Kafka. Jadi di Kafka ini akan masing-masing service akan membuat event, dan untuk komunikasi antar service-nya akan menggunakan Apache Kafka. Untuk implementasinya seperti ini. Jadi yang pertama kita harus pastikan dulu product command dan product query-nya sudah run. Dan di sini di product command saya akan menambahkan item baru gitu. Nah, di sini sudah saya siapkan juga. Dan di Postman ini kita bisa lihat kalau misalnya statusnya udah 200, oke. Artinya sudah berhasil di post ke database gitu, dengan ID 52. Lalu di Apache Kafka, kita bisa lihat ada event. Ada event dengan item yang tadi, buku dengan ID 52 dengan harga 1234. Nah, untuk tadi kan untuk write ya. Sekarang untuk read kita akan cek dulu gitu apakah sudah bisa. Dan sudah bisa. Nah, untuk read ini local hostnya itu di 9292. Kalau untuk write di 9191 gitu. Nah, tadi kan udah masuk gitu. Nah, sekarang akan kita coba untuk operasi write lagi, lebih tepatnya untuk mengupdate data gitu. Dan di sini juga bisa dilihat kalau di database-nya sudah masuk ya, yang data tadi 123. Nah, untuk sekarang akan melakukan update data. Nah, jadi dengan item dengan ID sekian kita akan ubah harganya jadi 4321. Nah, untuk write-nya itu sudah bisa. Dan untuk di service read kita akan cek lagi apakah jadi 4321, dan sudah bisa juga menjadi 4321 harganya. Lalu untuk di database-nya sendiri sudah bisa menjadi 4321. Lalu untuk event di Kafka, tadi kan sudah membuat. Nah, sekarang ada event baru dengan event type update product dengan item tadi yang berubah tuh. Selanjutnya adalah transactional output pattern. Nah, jadi ini menggunakan pola untuk menghindari data inconsistency karena dual write gitu. Jadi kalau misalnya menulis DB dan Kafka sedang bersamaan dalam satu transaksi, itu ada chance buat terjadi dual write. Nah, misalnya di sini contohnya seperti ini. Murid yang kiri dan kanan itu, jadi murid kiri itu namanya John dan kanan itu Peter. Nah, misalnya si Peter ini lagi halangan gitu, si John lagi ngejain juga. Nah, si Peter lagi nanya ke si John buat jawaban nomor 1. Nah, karena si John lagi nulis juga, dia publish-nya dia bilang ke si Peter kalau dia belum gitu. Nah, terus si Peter nanya lagi ke si John nomor 2 apa, lalu si John akan bilang kalau jawabannya 15. Nah, si Peter bakal ngira kalau 15 itu buat jawaban nomor 2, dan 15 itu buat jawaban nomor 1. Nah, solusinya adalah si John harus membuat cheat sheet atau membuat salinan dari jawaban yang dia buat. Lalu untuk di aplikasinya seperti ini. Jadi ada order service, dia akan mempublish event ke Kafka. Yaitu di Kafka itu akan mempublish juga ke inventory dan payment service. Ini akan memungkinkan muncul dual write. Dan untuk solusinya seperti ini. Jadi menggunakan transactional outbox pattern. Di sini bisa dilihat kalau di tengah itu ada tabel baru namanya outbox, dan ada service baru yaitu
order folder yang berperan sebagai message relay service. Dan jadi si order service akan menulis dua kali, yaitu database-nya dan database untuk digunakan bersama oleh order folder. Nah, di order folder akan memastikan apakah data yang diambil outbox itu udah siap atau belum untuk digunakan. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Jadi kita siapkan dulu order folder dan order service. Keduanya harus sudah run terlebih dahulu. Nah, di sini di order tabel saya akan menambahkan satu produk gitu. Dan di sini ada order dan outbox gitu. Nah, untuk mengisi order saya sudah menyiapkan dummy dan sudah masuk ke database-nya. Lalu di sini juga bisa terlihat gitu. Ada order folder akan mengkonsum data yang tadi saya inputkan. Nah, artinya si order folder sudah memastikan bahwa salinan itu udah siap di tabel outbox. Gitu. Bisa dilihat juga di sini di outbox kolom prosesnya true atau 1 gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita tambah yang banyak gitu. Di sini saya akan menambahkan 5 lagi item yang sama. Nah, kalau misalnya kita lihat ke order folder, itu kan belum ada. Nah, karena belum ada, kita akan cek ke order table. Nah, di order table ini pasti sudah ada karena postnya sukses dari Swagger. Nah, untuk di outbox bisa dilihat kalau item yang tadi itu status prosesnya 0 atau false karena belum dikonsum. Nah, di sini sudah dikonsum, yang artinya order folder sudah memastikan kalau data yang tadi itu udah siap untuk digunakan. Nah, di sini bisa dilihat kalau di outbox sekarang si kolom prosesnya satu semua. Dan untuk di event di Kafka bisa dilihat di topics consumer thread. Nah, di sini itu akan menampilkan semua event yang terjadi gitu, mulai dari konsum, produce, dan sebagainya gitu. Lalu saja ada sidecar vector. Nah, sidecar ini adalah vector untuk solusi memisahkan logik utama dengan logik sekunder. Nah, contohnya seperti ini, seperti yang dibagi-bagi gitu. Jadi ada primary work untuk berkendara dan secondary work-nya untuk membawa makanan atau sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya di aplikasi, service itu tiap service itu memiliki yang namanya logging dan monitoring gitu. Nah, untuk sidecar di sini, si logging dan monitoring akan dipisahkan menjadi kebagian sidecar-nya gitu. Nah, untuk implementasinya di sini menggunakan Minikube dan Kubernetes gitu. Jadi di Docker ini kita akan menjalankan dulu si Dockernya untuk tiap service. Nah, setelah dijalankan akan di apply ke Minikube. Nah, di Minikube ini, di Kubernetes ini ada yang namanya deployment dan pods. Jadi satu kotak yang besar ini itu namanya adalah deployment gitu. Dan satu deployment ini memiliki 2 pods yang dimana pods itu berisi diantaranya ada book service dan logging service gitu. Nah, untuk implementasinya akan seperti ini. Jadi di sini ada menggunakan Docker ya, jadi tidak di run secara lokal. Di sini sudah Minikube start dan sudah karena sebelumnya di sini sudah saya jalankan gitu Docker buat menjalankan service di Docker. Jadi di sini sudah terbuat image-nya gitu di Docker. Di sini saya cuma menampilkan image-nya untuk book service dan sidecar service ini sudah siap gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi Kubernetes-nya gitu. Nah, jadi si Kubernetes ini kita akan get deployment. Nah, deployment ini dibuat dari file deployment YAM. Nah, di sini bisa lihat namanya adalah combine service, yang dimana si deployment combine service ini memiliki 2 pods, yaitu pods untuk book service dan sidecar service, serta untuk lognya sendiri. Sedangkan untuk yang 2 lagi, yang get pods dan SVC, itu konfigurasinya dari Kubernetes service YAM. Nah, selanjutnya di sini ada post forward service ini untuk memonitoring gitu kalau localhost port 8080 sedang dipakai. Nah, ini sedang handling connection karena saya sedang buka. Nah, selanjutnya kita akan coba memasukkan datanya gitu, implementasinya. Jadi di sini saya sebelumnya sudah menggunakan
menambah data. Di sini saya akan menambah data lagi yang berbeda gitu. Dan di sini kan sudah datanya sudah siap dan saya execute. Nah, untuk execute sini sudah statusnya sudah oke, dan kita bisa lihat di sini menggunakan komen logs combine service dari nama deployment yang tadi. Kita akan membuka logs dari sidecar service. Nah, karena ini log sidecar service, artinya log dari kedua pods, yaitu book service dan logging service. Jadi keduanya disatukan. Nah, kalau misalnya kita mau lihat salah satu pods aja gitu, misalnya di sini pakai book service saja, kita juga bisa lihat. Nah, di bawah bisa dilihat juga tadi ada yang sudah tertulis lognya gitu, ditambahkan. Nah, selanjutnya ada untuk pengecekan log di book service kan tadi sudah bisa. Nah, sekarang untuk di sidecar. Nah, untuk jadi tiap pods itu bisa dicek lagi lognya gitu. Nah, pods itu dari booking service dan logging service-nya gitu. Tapi untuk keseluruhan kita bisa menggunakan log dari sidecar service. Lalu selanjutnya adalah event sourcing. Nah, event sourcing ini merupakan desain pattern yang mengubah state atau keadaan secara tidak langsung disimpan sebagai state akhir. Jadi tidak disimpan sebagai state akhir, tapi dicatat sebagai rangkaian event yang dapat diubah. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita check out produk di Shopee, misalnya kita kan ada statusnya gitu, ada created, apakah pesanannya confirm, ship, atau sudah terkirim gitu. Nah, ini tuh menggunakan event sourcing. Nah, untuk Kafanya sendiri di sini akan menggunakan MongoDB. Jadi setiap statusnya itu akan dicatat tanpa mengubah status aslinya gitu. Dan ini juga menjadi salah satu alasan mengapa menggunakan MongoDB, karena MongoDB itu dokumen base, sehingga untuk statusnya itu akan terdokumen. Setiap status created, confirm, ship, dan delivered itu masing-masing satu dokumen. Nah, untuk sistem akan dibuat ada dua microservice, yaitu order service dan shipping service, Kafka sebagai message broker, dan MongoDB sebagai event log database. Untuk kelebihannya seperti ini, tadi sudah saya ucapkan juga, sudah lengkap untuk mendukung debugging dan traceability dan sebagainya. Untuk kekurangannya, karena ini setiap eventnya dicatat di dokumen, sehingga satu event itu bisa ada 4 gitu. Jadi kompleksitasnya tinggi, sehingga storage-nya juga akan banyak. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Jadi kita perlu jalankan dulu si shipping service dan order service-nya gitu. Nah, di sini kita sudah bisa lihat kalau si shipping service itu bisa menerima 3 event secara sekaligus. Nah, untuk di MongoDB datanya masih kosong. Dan di sini saya akan menambahkan database-nya gitu. Nah, si database ini akan personnya akan mengembalikan order ID dan detailnya gitu. Nah, untuk statusnya sekarang kan masih created. Nah, lalu dengan order ID yang sama, itu statusnya created, kita akan ubah gitu. Kita akan ubah menjadi confirm. Nah, jadi ID-nya statusnya akan diubah, yang misalnya created menjadi confirm gitu. Nah, bisa dilihat juga di MongoDB-nya ada dokumen baru, yaitu confirm dan ship. Nah, untuk ship ini artinya dia sudah confirm dan sedang berjalan gitu si paketnya. Lalu untuk yang selanjutnya ada status deliver gitu. Apakah sudah sampai atau belum si itemnya gitu. Nah, di sini dengan ID yang sama, maka si ordernya sudah delivered atau sudah terkirim. Jadi bisa dilihat kalau misalnya satu order itu bisa memiliki 4 dokumen gitu. Dan untuk di eventnya sendiri, kita bisa lihat di order events. Jadi ada perubahan dari confirm dari create menjadi confirm, jadi ship, dan sebagainya gitu. Dan cukup sekian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.